Hai semua, jumpa lagi di channel Papcook. Di video kali ini saya mau buat puding santan pandan gula merah. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papcook. Selamat menonton! Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 1 sendok makan Nutrijel plain atau tanpa rasa, 3 sendok makan gula pasir, 350 ml air, ini saya campur dengan 1/4 sendok teh pasta pandan. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu tuang ke dalam wadah sambil diaduk agar mudah tercampur rata. Setelah tercampur rata, masak dengan api sedang sambil diaduk hingga mendidih dan gulanya larut. Setelah mendidih dan gulanya larut, matikan api kompornya dulu. Ini diaduk dulu agar uap panasnya hilang. Lalu angkat dan tuang ke dalam cetakan. Ini untuk cetakannya boleh gunakan wadah apa saja ya. Setelah semua adonan jeli dituang ke dalam cetakan, ini didiamkan dulu hingga jelinya set atau padat. Sambil menunggu jelinya set, siapkan wadah, lalu masukkan 1 bungkus agar-agar plain atau tanpa rasa. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, 150 gram gula pasir setara 9 sendok makan. Ini diaduk dulu hingga tercampur rata agar adonan tidak bergerindil pada saat dituang santan. Setelah tercampur rata, tambahkan 700 ml santan dengan kekentalan sedang. Saya gunakan 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang dicampur dengan air. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Lalu masak dengan api kecil sambil diaduk hingga mendidih dan gulanya larut. Ini harus terus diaduk agar air santannya tidak pecah. Setelah mendidih dan gulanya larut, matikan api kompornya, lalu angkat dan sisihkan dulu. Kita kembali ke jeli pandannya. Ini terlihat ya, sudah set atau mengeras. Kemudian potong kecil-kecil membentuk kotak-kotak. Setelah semua jeli pandannya dipotong membentuk kotak-kotak seperti ini, lalu masukkan ke dalam cetakan puding. Saya gunakan cetakan puding ukuran 24 cm. Saya masukkan setengahnya dulu. Lalu tuang puding santan ke dalam cetakan. Pastikan uap panasnya sudah hilang ya. Ini saya tuang sedikit dulu agar jeli pandannya tidak mengapung. Ini didiamkan dulu sekitar 2-3 menit, tujuannya agar sedikit set. Setelah 2-3 menit, ini puding santannya sudah set, lalu masukkan kembali jeli pandannya. Kemudian tuang lagi puding santannya hingga menutupi semua jeli pandannya.
Setelah semua jeli terendam puding santan, ini didiamkan dulu hingga set, tapi jangan sampai keras ya. Ini cukup diangin-anginkan saja, jangan dimasukkan ke dalam kulkas dulu, karena kalau terlalu keras nanti pudingnya akan mudah lepas dengan lapisan yang lain. Sambil menunggu pudingnya set, siapkan wadah, lalu masukkan 2 bungkus agar-agar plain atau tanpa rasa. Kita akan membuat puding gula merahnya. Tambahkan 2 sendok makan sedang tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, masukkan gula merah yang tadi sudah disisir halus di awal. Ini takaran manis, jika tidak suka manis takaran gula merahnya bisa dikurangi. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuang 1400 ml air santan kelapa dengan kekentalan sedang. Bisa gunakan 4 bungkus kecil santan instan yang dicampur dengan air. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu masak dengan api sedang sambil diaduk hingga mendidih dan gulanya larut. Ini harus sering diaduk agar air santannya tidak pecah. Setelah mendidih dan gulanya larut, matikan api kompornya dulu. Lalu angkat dan diamkan hingga uap panasnya hilang. Kita kembali ke puding santannya. Ini sudah set, tapi tidak yang keras sekali ya, tetapi masih lentur pada saat ditekan, karena kalau terlalu keras atau padat, nanti pudingnya akan mudah terlepas dengan lapisan yang lain pada saat sudah dingin. Lalu tuang semua adonan puding gula merah ke dalam cetakan. Ini dituangnya bertahap ya. Kalau sudah terlanjur puding santannya terlalu keras, bisa ditusuk-tusuk menggunakan tusuk sate, tapi jangan terlalu dalam ya, cukup di permukaan pudingnya saja agar puding bisa merekat dengan baik dan saat sudah dingin tidak terlepas dengan lapisan yang lain. Setelah semua adonan puding gula merahnya masuk ke dalam cetakan, ini didiamkan dulu hingga set. Tujuannya agar posisi puding tetap rata. Setelah set, baru dimasukkan ke dalam kulkas selama 3-4 jam agar hasilnya bagus pada saat dipotong. Setelah 4 jam dimasukkan ke dalam kulkas, ini pudingnya sudah set dan mengeras. Lalu keluarkan puding dari cetakan. Nah, ini dia puding santan pandan gula merahnya sudah jadi. Ini hasilnya cantik banget ya, cocok banget buat makanan pendamping atau hantaran, bisa juga buat ide jualan. Ini mau saya potong dulu. Ini terlihat ya, potongannya cantik banget. Lapisan yang satu dengan yang lainnya kokoh, tidak mudah terlepas. Untuk teksturnya lembut, ada gurihnya, ada manisnya. Perpaduan aroma pandan, santan, dan gula merah rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.